warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhi protokol kesehatan ya. Nah, sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti video ini. Terima kasih. Walaupun belajar di rumah, Ananda tetap semangat kan? KD IPA kita kali ini adalah 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran kita, Ibu berharap setelah Ananda menonton video ini, Ananda dapat menjelaskan faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang kedua, Ananda dapat mengidentifikasi penyakit gangguan pernafasan manusia. Dan yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan cara menjaga organ pernafasan. Oke, coba Ananda perhatikan. Di sini nampak udaranya bersih sehingga Ananda bisa bermain dan bercengkrama dengan teman-temannya. Dan ini, apa ini gambarnya? Ya, ini adalah gambar di mana anak-anak sedang berada di lokasi perjalanan. Nampak ada asap kendaraan. Nah, apa akibatnya? Tentu saja Ananda akan sesak napas dan batuk-batuk. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ayo ikuti lanjutan video Ibu berikut ini. Apa sih faktor-faktor penyebab itu semuanya? Apakah Ananda tahu? Ayo kita lanjutkan. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Coba Ananda perhatikan yang pertama adalah karena faktor fisik. Karena sejak lahir ada anak yang prematur sehingga perlu bantuan alat pernafasan yang disebut dengan inkubator. Dan yang kedua karena faktor lingkungan. Lingkungan yang tercemar oleh asap kendaraan ataupun pabrik. Dan yang ketiga, kita lihat karena faktor penyakit. Penyakit berupa influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Yuk kita ikuti selanjutnya. Nah, tahukah kamu saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Salah satunya, gejala yang muncul pada penderitanya adalah gangguan pernafasan seperti batuk hingga sesak napas. Penyakit ini penyebarannya sangat cepat di seluruh dunia, sehingga melumpuhkan aktivitas semua orang termasuk kita yang harus belajar di rumah. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit ini adalah menggunakan masker saat keluar rumah. Jika kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Penyakit gangguan sistem pernafasan manusia. Coba Ananda perhatikan mind mapping Ibu berikut ini. Penyakit pada organ pernafasan antara lain 1. Emfisema, 2. Kanker paru-paru, 3. Bronkitis, 4. Influenza, 5. Asma, dan 6. Tuberkulosis atau TBC. Yuk kita cari tahu selanjutnya. Penyakit gangguan sistem pernafasan manusia. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang emfisema.
Emfisema adalah merupakan penyakit paru-paru. Terjadinya pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah ada masuk udara. Yang kedua, kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah ada sel kanker di dalam paru-paru tersebut. Hal ini disebabkan karena rokok. Orang perokok itu ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok. Perokok pasif adalah orang yang berada di dekat orang yang sedang merokok, padahal dia tidak merokok. Hal ini juga dapat menyebabkan kita kena kanker paru-paru. Yang ketiga, bronkitis adalah gangguan cabang tenggorokan akibat infeksi pada kerongkongan tenggorokannya. Selanjutnya, TBC atau tuberkulosis. Pada TBC ini terdapat bintik-bintik pada alveolus atau pada paru-paru kita yang disebut dengan mikrobakterium, sehingga paru-paru kita jadi mengecil. Kemudian selanjutnya adalah flu. Flu ini disebabkan karena virus influenza. Ciri-cirinya bersin-bersin dan batuk pilek. Yang berikutnya adalah asma. Asma ini adalah penyumbatan saluran pernafasan. Penyebabnya karena alergi. Alergi terhadap kabut, debu, bulu, udara dingin, dan lain-lain. Uraian berikut adalah penyakit asma. Asma adalah penyakit penyumbatan alat pernafasan. Ini adalah juga termasuk penyakit bawaan dari orang tua dan juga disebabkan oleh alergi. Alergi terhadap debu, bulu, cuaca dingin. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang kakek-kakek yang kena asma. Dia dapat dibantu oleh semacam obat yang seperti spray. Dengan alat ini bisa membantu kakek ini bisa bernafas lega kembali. Di sini kita lihat gambar bronkus normal dan bronkus sakit. Coba Anda perhatikan gambar ini. Ini bronkus ketika normal, ini adalah bronkus ketika kita sakit. Jadi, perbedaan bronkus pada penderita asma dan bukan penyakit penderita asma. Kemudian kita lihat gejala awal pada penyakit asma. Yang pertama, batuk pada malam hari. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, nafasnya berbunyi. Yang keempat, dada terasa berat. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Kemudian kita lihat gejala berat dari asma, sehingga dia perlu bantuan dengan menggunakan alat seperti semprot tadi. Yang pertama, serangan batuk berat. Yang kedua, sesak nafasnya berat. Kemudian yang ketiga, nafasnya tersengal-sengal. Yang keempat adalah cyanosis, yaitu kulitnya kebiruan. Kemudian yang kelima, sulit tidur. Yang keenam, kesadaran menurun. Nah, sekarang kita masuk bagaimana caranya memelihara organ pernafasan manusia. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan. Makan makanan bergizi agar daya tubuh kita terjaga dengan baik. Yang kemudian berolahraga teratur supaya alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Kemudian istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang berikutnya, yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan.
yaitu tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Kemudian menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Mengurangi konsumsi makanan yang dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Selanjutnya, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang tersimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernafasan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur kepada dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar, yaitu dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan dan akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Selanjutnya, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Nah, demikian Ananda semuanya. Tetap semangat ya untuk belajar di rumah, untuk mengikuti video ibu berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Jika Ananda belum paham, silakan kembali menayangkan video ini. Selesai belajar, baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.